Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Ramadan dari Universitas Nasional dan jurusan Sistem Informasi, nomor NIM atau nomor induk mahasiswa 19.765 16 Saya ingin membuat vlog atau UTS pengembangan sistem informasi yang disuruh membuat vlog. Dan di kesempatan kali ini di UAS kali ini saya ingin menjelaskan tentang software yang di sekitar kita. Dan ini penjelasan dari saya. Saya mengambil contoh dari Microsoft Excel. Microsoft Excel, aplikasi dari Microsoft Office yang pertama adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak mengelola data secara otomatis atau bisa dibilang cepat untuk menghitung matematika, algoritma, mungkin bisa, dan meliputi perhitungan dasar dan pengguna fungsi-fungsi pembuatan grafik dan manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu atau mempersingkat kerjaan kita dan menyelesaikan masalah administratif, mulai yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. Nah, itu penjelasan saya untuk Microsoft Excel, dan cara membuatnya sederhana sih kalau menurut saya. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan implementasi atau contoh realnya ya, rencana implementasi sistem. Ada sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang batubara di PT Internusa Tambang melakukan pelatihan khusus kepada seluruh karyawan. Pelatih tersebut mengikuti data ekspor import barang agar perusahaannya dapat memberikan pengguna kompresisinya. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan bekerja dengan kooperatif dan dapat kita jelaskan implementasi sistem yang merupakan tahap dalam sirkulasi hidup pengembangan sistem. Hal-hal pokok yang harus diadakan sebelum implementasi adalah: 1. Mempersiapkan tempat dan perencanaan fisik harus lebih siap gitu. 2. Fasilitas, harus ada fasilitas yang cocok untuk kita juga. Dan pelatihan personel juga bagus, personel teknis, pegawai, manajer umum, orang luar perusahaan, program pelatihan untuk karyawan baru. Terima kasih. Itu dari saya. Soal yang ketiga, saya disuruh jelaskan prosedur untuk peningkatan fidelity. Istilah mempertahankan perangkat lunak digunakan untuk menjaga aktivitas dan analisa sistem, atau yang disebut dengan software engineering yang terjadi pada satu produksi perangkat lunak sudah diperoleh oleh pemakai. Biasanya
pengembangan produk perangkat lunak melakukan waktu antara 1 sampai 2 tahun. Tetapi pada fase mempelihara perangkat lunak menghabiskan 5 sampai 10 tahun kalau setahu saya. Aktivitas yang terjadi pada pemeliharaan antara lain penambah atau peningkatan atau juga perbaikan produk perangkat lunak, dan adaptasi produk dengan lingkungan yang baru itu penting, dan permasalahan yang ditimbulkan itu sih. Dan mutability, kemampuan pemilihan sistem prosedur untuk perangkat mutability setahu saya mempertahankan SDLC dan SWDLC dan memperancang modul yang terstruktur dengan baik dan memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru dan kompetitif. Yang keempat, saya akan menjelaskan perbedaan antara real time processing dan inline processing. Real time system processing adalah mekanisme pemrograman pemrekaman data prosesor yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dengan diterimanya waktu relatif sama. Perbedaan dengan sistem online adalah satuan waktu yang digunakan real time bahkan kadang berapa menit, dan perbedaan online biasanya hasilnya berinteraksi dengan pemakaian dengan real time berinteraksi langsung dengan dan lingkungan yang diterapkan. Online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pengumpulan data dalam kernel komputer induk. Informasi yang muncul merupakan dari kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangannya baru akan terus diterapkan ke data induk. Salah satu contoh pengguna online processing adalah teknik online di sistem digunakan untuk update dengan file komputer hasil pemrograman, kemudian tersedia segera untuk permintaan keterangan atau laporan. Yang kelima, penggunaan software stability model. Disuruh jelaskan. Penjelasan kali ini contoh model disingkat dengan CMM merupakan mekanisme sebuah software developer house yang dapat memberikan gambar tentang kemampuan tersebut dalam melakukan developer work. Dalam arti lain, capability mutuality model disingkat CMM adalah suatu model kematangan kemampuan kesabilitas proses yang dapat memperbentuk definisi dan peramahan proses-proses suatu organisasi. Perkembangan model ini dimulai pada tahun 1986 kalau nggak salah oleh SEI Sword
energi apa sih, saya lupa. Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Universitas Carmelo di Pasadena, Amerika Serikat. CMM awal ditunjukkan sebagai suatu alat untuk secara objektif melainkan kemampuan kantor pemerintah untuk mengenai proyek perangkat lunak yang diberikan, walau berasal dari bidang penggunaan perangkat lunak. Model ini dapat juga diterapkan sebagai suatu model yang membuat pematangan stabilitas proses organisasi di sebagai bidang. Misalnya rekannya perangkat lunak, rekayasa sistem manajemen proyek, manajemen risiko, teknologi informasi, serta manajemen sumber daya manusia. Itu saja penjelasan dari kelima pertanyaan yang saya jawab. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan atau ucapan yang tidak pas atau yang masih kurang oleh penjelasan saya, Pak. Mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.